Selamat datang di Skin View. Episode kali ini kita akan membahas Garnier Yogurt Sleeping Mask, so langsung aja. Kita mulai dari packaging. Garnier ini punya beberapa variasi packaging sehingga memudahkan kita untuk memilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalau baru mau coba dan takut nggak cocok, bisa dimulai pakai kemasan saset yang plastik kayak gini. Terus kemasan tube, ini versi mediumnya, dan kemasan jar yang paling gede. Aku sendiri prefer pakai yang tube karena meskipun travel friendly, tapi nggak cepat habis dan yang pasti higienis. Untuk kemasan tube, dia dibungkus pakai box. Ini box depan, box belakang ada klaim sama cara pakai. Ini bagian kiri ada tingkat kecerahan atau keputihan, dan di samping satunya lagi ada ingredients list sama keterangan produksi. Tapi yang jelas dia udah BPOM, halal MUI, dan dermatologically tested untuk semua jenis kulit. Nah, untuk kemasan tube ini informasinya sama aja kayak yang di box, tapi ada tanggal di bagian atas. Di sini bukan tanggal expired menurutku, kayaknya dia tanggal produksi. Soalnya setelah aku cek di box bagian bawah, nah di sini baru ada tanggal expirednya. Jadi kalian pastikan jangan buang dulu ya boxnya. Untuk kemasan tube, dia punya tutup ulir, jadi mudah dibuka dan ditutup kembali. Terus ujung aplikatornya lumayan runcing untuk memudahkan mengontrol isinya. Tapi kalau kebanyakan juga bisa sih. Isinya dia warna putih, teksturnya creamy gel gitu, watery tapi nggak runny, mirip sama yogurt. Terus waktu dituang tadi ada minyak tipis yang terpisah sama gel, tapi pas dioles dia membaur dan gampang di blend. Dia juga ringan banget di kulit. Nah, setelah rata kulit jadi lebih lembab tapi ringan nggak berlebih. Terus tekstur kulit juga lebih halus dan looknya lebih glowing, tapi glowing yang matte, bukan glowing becek. Dan selain itu kulit juga lebih cerah natural. Oh iya, kalau pakai jangan kebanyakan karena dia bisa peeling, berdaki kayak gini karena ada silikonnya. Ngomong-ngomong soal silikon, langsung aja kita bahas ingredient list. Ini ada in disorder, aku udah screenshot, ada key ingredients sama other ingredients. Langsung kita bahas satu persatu ya. Komposisi Garnier Yogurt Sleeping Mask ini cukup panjang, jadi kalau kalian kulitnya sensitif, sebaiknya cari yang minimal ingredients ya. Garnier ini masih punya parfum di list terakhir, jadi baunya udah gak begitu nyentrong. Menurutku masih bisa sih dipakai buat relaksasi waktu tidur. Dia juga masih ada alkohol sebagai pelarut dan pengawet. Untuk key ingredients yang di highlight ada vitamin C sebagai antioksidan dan bahan pencerah, ekstrak lemon tapi udah di akhir-akhir, sama ekstrak yogurt di tengah-tengah. Justru yang ada di awal ingredients itu vitamin B3 atau niacinamide dan glycerin sebagai humectant. Mungkin dua ingredients ini merupakan bahan wajib ya di suatu skincare, jadi nggak perlu di-mention. Terus ada juga vitamin E sebagai antioksidan juga, BHA atau salicylic acid untuk mengangkat sel kulit mati sampai ke pori-pori, dan juga dimetikon sebagai bahan utama setelah air. Ada juga silika. Nah, dimetokan ini merupakan salah satu silikon yang bersifat emulsion oklusif. Yang menarik lagi di sini ada titanium dioxide yang mana dia merupakan physical sunscreen. Padahal produk ini kan krim malam, tapi ada sunscreen. Menurutku ini fungsinya sebagai pewarna karena dia menimbulkan white cast. Selain itu dia juga ada talc yang biasa dipakai di bedak sehingga merupakan produk yang mempunyai efek tone up. Produk ini juga berpotensi komedogenik berdasarkan ingredientsnya, tapi menurutku comedicity tiap orang itu beda-beda, jadi harus trial and error ya. Untuk personal experience-ku selama pemakaian Garnier Yogurt Sleeping Mask ini, reaksi negatif terjadi di area bawah mata, yaitu terasa perih dan gatal, terus di cuping hidung juga terasa gatal, kemerahan gitu. Nah, dia kalau dipakai sendiri itu kurang lembab di kulit yang kering karena kulitku kombinasi. Terus kalau di T-zone, dia kalau kebanyakan bisa over oily. Kalau tipis, justru nggak nambah minyak dan sebum malah terkontrol. Selain itu, dia juga menyamarkan pori-pori karena ada silikon. Untuk klaim versus result, berdasarkan before after pemakaianku selama kurang lebih 3 minggu, yang pertama, menyamarkan noda hitam menurutku iya, karena dari pemakaian pertama sudah sedikit tercover dan lama-kelamaan akan memudar bahkan hilang. Ini ada bekas jerawat yang masih baru karena PMS, aku tutup supaya lebih kelihatan bedanya. Yang kedua, mengurangi tampilan kusam, aku setuju karena setiap siang itu aku ngerasa
jarang kusam gitu dibanding dulu. Nah, ini ada kaitannya juga dengan mencerahkan kulit. Menurutku skin tone-ku masih tetap aja, tapi lebih bersih aja gitu. Dan yang terakhir, mengangkat sel kulit mati, maybe yes, karena meratakan warna kulit. So, kesimpulannya adalah produk ini worth to buy karena affordable, terjangkau sampai kalangan pelajar, dan efek yang didapatkan lumayan cepat sesuai dengan klaim. Saran dari aku, untuk yang kulitnya normal to oily, kalian bisa coba ini, tapi kalau dry to sensitive, sebaiknya kalian pikir-pikir lagi ya. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa, kulit adalah amanah yang harus dijaga dan dirawat sesuai dengan kapasitas kita, baik kapasitas kulit maupun kapasitas duit. Cemil!